Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cara menentukannya seperti apa, Saudara? Kebenaran dengan sesuatu yang tidak benar gitu. Kebenaran itu sesuatu yang ketika kita gali, semakin dalam kita menggalinya, semakin kagum kita. Jadi kalau kesalahan, semakin kita kaji, semakin kita menelusurinya, semakin membuat kita tertawa begitu. Nah, contohnya seperti itulah. Saya sudah sering menyebutkan contoh ya. Nah, ketika kita mengkaji sesuatu, kalau itu isi dalamnya adalah kebohongan, maka kita nggak akan kagum lagi, malah kita akan mengolok-ngolokkannya, jadi lelucon. Tetapi sesuatu, walaupun dia dihina, walaupun dia dicaci, walaupun dia dimaki, tetapi di situ ada kebenaran, maka semakin kita tahu, semakin kita terperangah, semakin kita kagum. Karena gue menghargai orang itu bukan karena strata sosial, bukan karena dia kaya, bukan karena dia anak pejabat, bukan karena dia punya pangkat, bukan. Tapi karena dia memiliki attitude, memiliki etika yang bagus, memiliki adab. Gitu. Nah, jadi setelah saya live tadi malam ada yang kejang-kejang di belakang layar ya. Dengar-dengar sih begitu. Tadi malam Simba menginformasikan ke saya. Ada juga intelijen saya agak kejang-kejang katanya. Kemarin waktu saya ngerosting si Kori udah senang. Si TIJ ini biarin aja sama si Kori. Kan nggak nyenggol kita. Kalau nyenggol sikit-sikit nggak apa-apa. Kau Bahar, antum Bahar, jangan senggol-senggol TIJ. Payah itu orang kalau disenggol. Nggak peduli dia mau kita siapa gitu. Gitu ya, kurang lebih begitu pernyataan tadi malam ya. Kurang lebih begitu informasi yang saya dapat dari hasil live saya dengan Kiai Imad gitu. Jadi ini kalian lihat aja kalau jadi ya, mudah-mudahan ini menjadi pencegahan gitu. Gue bocorin nih. Target si Bahar dan si Rizik sekarang adalah merosting habis-habisan KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sama Ahok. Nah, kan mulai ada isu ini bahwa nanti ke depan Kang Deddy Mulyadi akan maju sebagai calon RI 1 dan RI 2 bersama Ahok gitu. Nah, ini gue sisipin politik sedikit ya. Nah, jadi mereka mau membuat propaganda untuk menjatuhkan mereka. Propaganda yang sudah dibuat tidak terbukti, sekarang justru sebaliknya dari omongan mereka. Katanya Kang Deddy Mulyadi itu gubernur berhala. Kalau dia jadi gubernur, maka berhala-berhala akan bertebaran di Jawa Barat. Gitu. Ternyata justru Kang Deddy Mulyadi itu disambut positif oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama di Aceh yang gua tahu. Banyak orang-orang di Aceh yang kagum dengan cara Kang Deddy Mulyadi dalam memerintah. Dalam menunjukkan terobosan-terobosannya. Walaupun beliau membuat konten. Apa salahnya kalau gubernur main di YouTube atau YouTuber atau konten, gubernur konten, nggak ada salahnya. Itu merupakan alat untuk mempermudah beliau memberikan laporan kepada rakyat. Itu bagus. Nilai positifnya di situ sangat bagus sekali. Nah, bukan justru malah buat branding-branding, buat provokasi yang nggak jelas gitu. Bahkan dari hasil YouTube beliau bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di Jawa Barat. Itu gue sangat salut sekali. Kreatif, edukatif, inspiratif. Iya kan? Bukan kayak sebelah itu yang menjelek-jelekkan dia. Dan selama ini kalau pejabat daerah itu kan laporannya ke atasannya. Misalnya gubernur, laporannya ke presiden atau segala macam. Ke rakyat kan nggak ada. Nah, dengan aja ada konten seperti ini, jadi kerja nyata itu bisa dilihat oleh masyarakat. Itu bukan pencitraan namanya, bukan pencitraan namanya. Nah, daripada sibuk membangun citra, tetapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat gitu. Jadi si Bahar sama Rizik ini sedang mengancang-ancang untuk menjatuhkan pamor daripada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau saya mendukung Kang Deddy Mulyadi walaupun bukan gubernur di daerah saya, sebagai orang yang menilai dari jauh, kan boleh. Saya mau dukung siapa kan boleh. Gitu. Jadi nggak ada cerita ente ngedukung orang yang membuat berhala, ente mendukung orang yang begini begitu.
Yang penting aneh nggak ngedukung ente. Titik. Aneh nggak ngedukung ente. Upaya-upaya ente untuk menjajah pemikiran orang-orang, aneh nggak dukung. Ente mau suruh cium kaki ente sama Mukibin, silahkan. Jangan marah kalau gue kagak mau. Gue kagak ngaruh itu. Karena gue bukan bangsa lamit, bukan bangsa budak. Gue ini bangsa merdeka. Nggak bisa diatur oleh siapapun. Nah, tetapi bisa dinasehati dengan cara yang baik. Dengan akhlakul karimah, contoh teladan yang baik. Bukan revolusi akhlak. Akhlakul karimah. Revolusi akhlak itu tidak penting. Karena sesungguhnya Rasulullah itu telah menyempurnakan akhlak manusia. Untuk apa direvolusi? Contoh yang perlu kalian tunjukkan. Wahai orang-orang yang sering teriak-teriak revolusi akhlak. Yang kita butuhkan bukan revolusi akhlak, tetapi akhlakul karimah, uswatun hasanah. Itu kalau mau keluar-keluar sebagai pemimpin Islam, sebagai imamul ummah, imamul muslimin. Tidak ada revolusi akhlak itu, nggak perlu. Sama sekali nggak perlu, sampah itu. Rasulullah sudah datang ke tengah-tengah kita untuk menyempurnakan akhlak. Terus ngapain kita revolusi? Itu judul program revolusi akhlak. Udah buat organisasi, nggak tahu programnya apa. Jadi nggak ada program, nggak ada funding, nggak ada donatur. Jadi buat-buat istilah. Yang kita butuhkan sebagai umat Islam adalah tokoh agama yang bisa menjadi uswatun hasanah, yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah, bukan akhlak tercela yang ditunjukkan kepada kami umat, apalagi kami awam. Kami tidak butuh panjang lebar cerita, bisa terbang, bisa ini, bisa itu, nggak butuh. Yang kami butuhkan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga kau bisa dimuliakan. Ini apa yang mau dicontoh? Bohong, nipu, ngamuk, marah-marah, emosi, ketidaksabaran, tidak bertanggung jawab, fitnah sana-sini, menjelek-jelekkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kalian. Kalian pikir kalian yang punya surga? Kalian pikir kalian yang punya neraka? Hah? Sehingga bisa ngeklaim kalau orang nggak mendukung kalian nanti di yaumil qiyamah akan diazab. Kalau orang nggak mendukung kalian nanti Allah akan menurunkan bala. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kita disuruh, kita juga dilarang. Apa-apa yang disuruh oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah, itu yang kita lakukan dan itu yang kita tinggalkan. Yang disuruh kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Dan tidak ada pemaksaan di situ. Tetapi pemahaman di situ. Kita sentuh hati orang supaya sadar ada orang yang berbuat maksiat. Ada orang pelaku maksiat. Mau itu habib, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau siapapun itu. Sentuhlah hatinya. Bukan gitu cara ngedidik umat, bukan gitu cara ngedidik agama. 1 kilo sebelum mereka nyampe di hadapan kita itu aroma Rasulullah udah kecium. Pernah cium nggak aroma Rasulullah? Nggak usah kau banding-bandingkan dulu. Pernah cium nggak? Bagaimana aroma tubuh Rasulullah? Bagaimana aroma keringat Rasulullah? Pernah nggak cium? Kalau nggak cium, bagaimana kau tahu? Ini ada Habib datang ke seorang kiai. Kiai itu punya kelebihan, bisa mencium. Kalau habaib datang wangi sekali itu. Yang ada habaib yang pelukan nama gue itu bau tengik. TIJ, ente jangan bahas-bahas imam besar. Ente jangan bahas-bahas orang alim. Ente jangan bahas-bahas ulama. Kapan gue bahas ulama? Gue ini nggak pantas ngebahas ulama. Tapi ulama ulama palsu. Itu memang tanggung jawab gue. Kepada siapa tanggung jawab gue? Bukan kepada intelijen hitam, bukan kepada rezim, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti datuk gue nggak bisa nolongin gue ketika dalam kubur. Kalau datuk kalian bisa kan? Beda memang. Nanti malaikat akan mempertanyakan, wahai hamba Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Kau punya channel YouTube, tapi kau melihat kemungkaran di mana-mana. Kau melihat orang-orang yang menistakan nama Nabi Muhammad. Kenapa kau nggak berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau sekarang, misalnya saya mati nih sekarang nih. Begitu saya dimasukkan ke lubang kubur.
Udah ditanyakan nanti. Man rabbuka? Man rabbuka? Allah Subhanahu wa taala, bukan Habib Abi Bakar bin Salim. Enggak begitu ajaran kita. Kalau ditanya, man rabbuka? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan datuk aneh. Apa agamamu? Islam. Bukan agama datuk. Ya, siapa imammu? Al-Qur'anul Karim. Bukan imam unyil. Kalian nanti kibin-kibin kalau udah mati nanti. Nasib baik kan kalau didatangi sama datuk mereka untuk melah kau. Kalau enggak didatangi berarti kau diprank. Siapa imammu? Imamul ummah, imamul unyil, imamul cebol. Enggak laku di alam barzah. Di alam barzah itu bukan alam untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengkhatamkan Al-Quran, bukan untuk fasih baca kitab. Wali mereka itu akan terkenal di yaumil qiyamah, katanya untuk apa lagi? Karena di padang mahsyar itu kita nafsi-nafsi. Kecuali kita berada dalam golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disertai dengan syafaatnya, baru selamat kita. Apakah ada syafaat dari orang-orang seperti itu? Nggak jelas. Gue nggak mau yang nggak jelas. Mereka sampai nangis bilang ini, Masya Allah, saudara, banyak orang-orang mengumpat habaib sekarang. Mereka tidak takut nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada di dalam golongan al-imam faqihil muqaddam. Dinahui. Dinahui itu apa, Bang? Caci maki dalam bahasa Rusia. Kita nggak perlu berada dalam golongan al-imam Abi Bakar Adni, al-imam Abi Bakar bin Salim, al-imam Ali As-Sakran, al-imam Imam Faqihil Muqaddam. Nggak perlu. Siapa yang kita rindukan? Siapa yang kita harapkan pertolongan? yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan payungnya Nabi, bukan payung putar Habib. Diwaul hamdi, payung Maulana, bukan payung putar Habib itu kayak ondel-ondel itu. Gua nggak pernah cita-cita pingin ketemu Habib Fulan nanti di yaumil qiyamah. Nggak ada sedikit pun dan nggak pernah gue diajarkan. Kita solawatan bukan untuk bisa beli Alphard. Kita solawatan bukan untuk bisa beli Pajero. Kita solawatan bukan untuk membayar hutang. Kita solawatan bukan untuk beli apa lagi Land Cruiser sekarang. Apa namanya Yesus? Saya nggak tahu juga ya. Saya nggak paham tentang mobil ya. Prado, Land Cruiser Prado, Toyota. Bukan untuk itu. Kita solawat itu menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Kita mengharap syafaat dari beliau. Kita memberikan apresiasi atas perjuangan beliau, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang telah dididik dengan sempurna akhlaknya, yang telah diperkenalkan kita tentang ilmu pengetahuan, yang karena jasa dari beliau ini kita bisa hidup terbebas daripada perbudakan, terbebas daripada jahiliyah. Jadi bukan untuk lunas hutang kita bersolawat. Kalau mau lunas hutang kerja, habis itu dapat duit bayar. Kalau dapat duit nggak bayar ya nggak akan lunas hutang. Saya itu kalau ada ustadz misalnya ataupun tengku-tengku di sini, ini amalan untuk melunaskan hutang, saya nggak mau. Karena ketika saya kasih amalan itu nanti ke orang yang saya minta dihutangi nggak akan lunas, nggak mau dia. Yang saya kasih kemarin bukan solawat katanya, yang saya kasih kemarin uang, sekarang kau mau kembalikan uang. Gitu saudara. Jadi saya nggak pernah diajarkan solawat itu untuk beli Pajero, untuk nambah istri. Nggak ada. Solawat itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Gitu. Kita girang, kita senang, kita berterima kasih. Gitu. Kita menghadiahkan solawat kepada baginda Nabi. Solawatnya pun bukan Ambib perijik nginggik ambib perijik guru TI, itu bukan selawat itu. Asam sunti fil haya, bukan selawat itu. Itu namanya kasidah. Nyanyian-nyanyian gambus itu. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
bihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat. Bukan ya habibana habib rizik syihab ya syekhona imamul rungkat antum waliuna. Mana tanda-tanda kewaliannya? Wali itu bisa ditandai dengan tanda-tanda kewaliannya, walaupun tidak ada orang yang mengetahui kewalian seseorang, ya kan? Karena wali itu hanya bisa mengetahui sesama mereka wali dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tandanya ada, tanda orang yang memiliki tanda kewalian. Gitu, Saudara. Makanya kita bisa tahu seorang itu wali atau bukan, ada tanda-tandanya. Aduh, Kibin mana Kibin nih? Diajarkan nggak dengan tanda-tanda itu? Tanda-tanda wali itu bukan gila. Itu tanda-tanda ketidakwarasan atau ODGJ. Beda dengan tanda-tanda kewalian. Bukan baju putih yang dipakai dia ketika di bawah lampu bercahaya, bukan itu. Itu bias cahaya, bukan wali pun kalau pakai baju putih di bawah cahaya lampu atau cahaya matahari pasti silau. Kalian nggak belajar fisika. Kemudian seolah-olah itu keajaiban. Misalnya kayak Bang Lutfi Pekalongan itu, kalau datang pakai baju putih dibilang sama Kibin itu tanda-tanda kewalian, bercahaya gitu. Itu bukan, itu bias daripada pakaian putih yang dia kenakan. Gitu. Jadi kita jangan halu. Agama itu fungsi untuk kita supaya kita cerdas. Terlebih-lebih agama kita, agama Islam. Bukan untuk membodohi kita. Bukan untuk taklid buta, bukan untuk fanatik buta. Apa yang dikatakan oleh guru kita, yang guru kita itu nggak tahu apa-apa. Guru kita pun kena prank mungkin sama datuknya. Kita ikut-ikutan jadi tumbal prank datuk dia. Jadi itulah merugi kita hidup di dunia. Pegah bela Islam. Kalau ngaku-ngaku pembela Islam bukan ngaku, tetapi bukti bahwa dia pembela. Dengan cara apa? Dari hal kecil sampai yang besar, kalau dia mampu. Ini judulnya membela Islam, kerjaannya mengibuli orang Islam. Menistakan Nabi setiap hari. Nabi belajar nahu dari Habib. Itu menistakan Nabi. Kemudian Nabi mengeluarkan tangan di dalam kuburnya ketika melihat dia. Begini-begini tangannya itu kan menistakan Nabi. Makanya saya mengatakan bahwa itu bukan ilmu hakikat. Bukan ilmu tingkat tinggi itu. Ilmu halu itu. Ini contoh nih, kalau kalian punya pengalaman seperti itu, mau kalian ceritakan pada orang. Yang pertama itu akan menjadi fitnah untuk Nabi. Yang kedua akan menjadi fitnah untuk dirimu sendiri. Yang ketiga akan diolok-olokin orang. Dan itu boleh kita olok-olokin cerita seperti itu. Gitu. Pengalaman spiritual itu cukuplah kita. Yang di luar daripada tingkatan syariat. Kalau syariat itu memang harus kita sampaikan. Tetapi pengalaman spiritual kita yang sifatnya kebatinan itu bukan untuk diceritakan, tapi untuk dinikmati. Untuk dikaji sebagai penunjang supaya bertambah-tambah keimanan kita tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad, tentang kebenaran ajaran Islam. Gitu. Kok saya jadi ustadz kok kayak ustadz saya hari ini ya. Tangan pocong itu sebenarnya itu jenazah orang muslim yang sudah di farzu kifayah. Itulah pocong. Kalau kalian nggak tahu pocong, saya jelaskan. Pocong itu adalah jenazah orang muslim yang sudah di farzu kifayah. Dia nggak bisa jalan, apalagi loncat. Udah ditanam. Gitu. Kalau yang rambut kuning itu bibir merah itu bencong. Laki-laki rambut kuning bibir merah. Kalau ngomong nama TIJ lembut, lemah lembut. Kecuali Fuad. Biarin. Dia mau mencaci kita, memaki kita. Biarin. Mungkin dia dapat syafaat. Bisa ngasih makan anak istrinya. Gitu. Kan? Kecuali Fuad. Kalau ngomong Gus Fuad langsung ngegas gitu. Kenapa sama TIJ kayak lintah kena tembakau? Tahu kau har lintah kena tembakau? Kan orang lapangan kau. Lintah itu ditarik licin. Nempelnya kuat. Kita pencet-pencet di lintahnya. Lintahnya langsung loyo gitu. Jadi jangan. Saya nggak membenci habaib. Wawahi. Tidak. Sedikit pun tidak. Dendam karena saya di penjara. Enggak.
Itu bukan apa-apa bagi saya. Jadi saya orangnya nggak dendam. Nah, saya nggak dendam orang. Saya kalau nggak suka ngomong depan, nggak ngomong di belakang. Nah, saya nggak ada. Tadi pagi dia habis caci maki mak saya, ntar sore dia minta maaf, ntar sore saya maafkan, ntar sore dia jadi sahabat saya, ntar sore jadi saudara saya. Jadi gitu karakter saya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Walaupun itu temanmu, walaupun itu sahabatmu, walaupun itu keluargamu. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Nah, garis lurus. Bukan ngaku-ngaku lurus, padahal bengkok. Bukan cuman bengkok, spiral lagi. Nah, kalau saya begitu. Kori pun ikut-ikutan ngebahas TIJ. Karena dia sakit hati, baper. Akhirnya jadi kayak orang bodoh kan. Percuma. Ngaku-ngaku ahli kitab. Ngaku-ngaku ulama Aceh. Ngaku-ngaku sayyid. Ngaku-ngaku bangsawan Aceh. Nah, ngaku-ngaku tampan lagi. Padahal kan surah wal istifadah memang dia tampan. Tampan banget. Kenapa melempem kau Kori? Said Bangla. Kalau Bangla bukan Said, Gus Wali. Bukan, Saif. Kong katile, kombar kondatem. Meniwala, halahai. Nah, jadi gitu, kong katile ya. Tapi nggak enak gue manggil dia Kong Katile. Saya ini kalau dikerasi makin keras. Dilembuti aja keras sama istri saya. Apalagi dikerasi. Jadi gue kagak model gitu. Kagak ngaruh gue, ngancam-ngancam. Gue makin diancam makin jadi. Terus sekarang yang ngancamnya kemana? Ngumpet di mana yang ngancam? Ngancam persekusi, ngancam penjara, ngancam nggak dapat syafaat, ngancam perang. Gua makan itu, gua jabanin semua. Yang ngancamnya kemana sekarang? Kok nggak nampak? Nampak kalian yang ngancam? Katanya TJ cuman berani koar-koar di media sosial. Kalian yang bukan berani di sosial media, datang. Hancurkan sehancur-hancurnya. Kalau gue gini-gini berani di sosial media. Coba lihat Moncong Bahar kalau ngelihat nama TJ dituliskan di kolom komentar. Langsung melehoi dia. Hah? Kalau TJ masih mending, masih berani di sosial media. Coba lihat si Bahar. Kalau nyebut nama TJ santun sekali. Jangan ngaku-ngaku sebagai imamul ummah, jenderal umat. Lakukan sesuatu yang sesuai. Bicarakan sesuatu yang sesuai dengan porsi kalian. Yang sanggup kalian lakukan. Kalau nggak sanggup, jangan. Aduh. Kan jadi pembual kalian kan? Jadi pembual. Perang nggak jadi, persekusi nggak berani lagi sekarang. Ngaku-ngaku dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah nggak berani lagi sekarang. Nah, ya kan? Itu apa namanya? Rungkat. Kalau yang bejat itu pasti akan rungkat. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nah, dan apabila telah datang yang hak, maka yang batil itu akan hancur binasa, saudara. Tanpa harus kita doakan, ya Rabb, hancurkan sehancur-hancurnya. Kita tidak pernah mendoakan kalian hancur, wahai saudaraku, ya walaupun bukan satu nasab. Anggap aja saudara karena masih berjalan kepala di atas. Nah, seperti ayam. Jangan ngancam-ngancam, ngancam dengan bencana alam. Kalian bukan Tuhan. Kalian memvonis orang masuk dalam neraka begini. Kalian bukan Tuhan. Hantu kalian itu. Hantu belau itu, penipu. Ini udah gaya ngomong kayak nabi, gaya ngomong kayak Tuhan. Si paling benar, si maha benar gitu kan. Tidak ada, itu bukan sifat manusia. Itu sifatnya Allah itu. Jangan kau labeli sifat Allah kepada kau. Walaupun kau berjalan dengan sifatnya. Jangan gitu. Biasa aja. Kalau mau jadi tokoh agama, ya kan, mau berpura-pura jadi ulama, tunjukkan kepura-puraan yang bagus. Jadi kalau kita mau menipu orang, mau mengaku kita seorang yang alim, seorang yang bijak, kita harus tunjukkan yang pertama adab. Walaupun itu pura-pura. Ya kan? Akhlakul karimah, uswatun hasanah, penyabar, lemah lembut.
Gitu. Walaupun itu pura-pura. Ini udah pura-pura. Nggak tahu kalau dirinya sedang berpura-pura. Dalam penyamaran, ini kuajarkan dikit ya kau Bahar ya. Dalam penyamaran, itu kita tidak boleh menunjukkan sikap asli kita. Harus low profile. Gitu, karena kan kita orang kaya, kita orang hebat. Orang hebat itu biasanya low profile. Kalau enggak jangan ngaku-ngaku, jadi ketahuan masa cucu Nabi gitu modelnya. Walaupun misalnya nih, tersambung dengan nasab, kalau gitu modelnya orang nggak akan menghargai kau. Sampah kau dianggap. Apalagi bukan. Gitu. Nah, begitu orang mau ngeladeni kalian kan bingung sendiri kan. Belum satu lagi tuh yang kemarin kowar-kowar untuk membuktikan dia cucu Nabi, dia siap masuk kandang singa. Aku tengok sampai sekarang belum ada satupun Habib masuk kandang singa. Takut ya? Masih kalah lu nyali sama gue. Kalau nggak mau masuk kandang singa, sini jalan sama gue. Masuk ke rimba Aceh. Walaupun nggak ada singa di hutan, tapi ada harimau. Singa juga ada di sini. Di kandang tapi. Kalau harimau di hutan masih banyak, lapar lagi. Jadi kita kalau mau dipercaya sama orang, mau dianggap sebagai orang jujur, buktikan omongan. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Ada satu kata tadi malam yang sangat nyelekit sekali dari Kiai Imad, kalau kalian cerdas. Kalau kalian cerdas. Garomah yang sedemikian rupa cerita dulu, ya kan? Setidaknya orang alim di kalangan kalian yang kalian labelkan sebagai wali hari ini bisa membuktikan paling tidak ada karomah seperti datuknya. Gitu. Karena karomah kalian kan bisa dibuat turnamen gitu. Kalau karomah ulama-ulama kami, wali-wali kami nggak bisa dibuat turnamen. Karena itu sifatnya rahasia. Karena itu langsung dari Allah kepada orang-orang yang dilabelkan sebagai kekasihnya. Gitu. Coba. Sekarang turunkan rantai emas dari langit. Supaya bisa bantu bayar hutang negara. Supaya bisa bantu membebankan masyarakat miskin. Itu baru ada manfaatnya. Kalau cuma cerita dongeng masa lalu, gua juga bisa. Dongeng kok jauh-jauh. Bayar tiket lagi mahal-mahal untuk menunjukkan dongeng gitu. Ujung-ujung promosi kuburan datuk. Mabuk kuburan datuk kalian. Gimana? Mukibin pun gimana cara berpikir? Ini aku tanya sama kalian Mukibin yang pernah ke Inat, yang pernah nyium pasir Inat, wangi? Wangi dari hidung atau wangi dari otak kalian? Tersugesti kalian? Kalau wangi nggak jual minyak wangi, nggak oles minyak wangi, nggak bakar bukhur. Kalau wangi pasir, tabur aja pasir itu wangi. Aduh, bosan kita. Orang bersumpah itu kalau perlu sekali. Kalau nggak perlu ngapain sumpah? Udah sumpah pun bohong lagi. Jadi begitu ya ikhwan, begitu. Jadi kalau cakap itu harus rupa buat. Pegah lagi buat, pubut lagi na, baik pegah lagi buat, pubut lagi ma. Ngomong itu harus sesuai dengan perbuatan. Jangan ngomong kayak gini, perbuatannya kayak mak kau, gitu. Bahasa Aceh itu ya. Itu pepatah leluhur kami. Teriak-teriak, maghrib, takbir, nggak begitu. Aduh, pada melempem. Jadi Kori Tamfan, kau jangan GR. Kiai Imad nggak mau debat sama kau bukan karena kau pintar, tapi kau dengan seluruh comberan yang satu comberan sama kau itu nggak dianggap. Nggak dianggap marah Udah lu kor-kor aja tuh buat nyari duit. Biar kau disanjung-sanjung sama habaib, biar kau dikasih duit sama habaib, biar kau dicinta sama si Alwi. Kalau nggak bisa ngisi bensin itu Alphard. Nggak bisa bayar itu kontrakan. Nanti kalau kontrakan habis pindah aja ke rumah Habib. mental kacung, mental ngemis, mental rupiah. Bisa dibeli dengan harga yang murah. Kau lihat nih,
yang bukan bangsawan, tidak tampan seperti kau, tidak bisa dibeli.